Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini masih di tempat kediaman Ustadz Husin Alatas di gazebo-nya. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husin Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja dan Mbak Hajah Nur Nuning. Dan acara ini juga disiarkan di Radio Sela FM di Batam, Radio Latansa di Sukabumi, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Angkasa di Banyu Biru, Radio Luciana Number One di Semarang, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, dan Radio Komunitas di Situbondo. Baik, yang masuk kasus ke meja redaksi adalah tentang seorang ibu yang merasa cuma melahirkan, tidak ada perannya sebagai ibu. Nanti cerita lengkapnya akan dibacakan oleh Mbak Hajah Nur. Assalamualaikum Ustadz Husin, Ustadz Abu Bakar. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memecahkan berbagai kasus yang masuk ke Rasil. Baik, untuk kasus lengkapnya akan dibacakan oleh Mbak Nur. Tafadhol. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husin, Pak Abu Bakar, dan Ikhwan Akhwat rahimakumullah. Mudah-mudahan hari ini kita belajar banyak, terutama wanita yang akan menjadi seorang ibu. Assalamualaikum Ustadz, saya baru menjadi wanita yang melahirkan saja, belum menjadi ibu mereka. Kalau saya sudah menjadi ibu mereka, pasti mereka akan jadi orang hebat. Saya belum menjadi ibu mereka, baru menjadi perempuan yang melahirkan saja, yang mana semuanya bisa dilakukan oleh perempuan manapun. Tetapi menjadi seorang ibu tidak semua orang bisa, meskipun semua perempuan sudah punya fitrah melahirkan. Menjadi ibu perlu usaha dan waktu, dan itu sangat tidak mudah. Ustadz Husin dan Ustadz Abu Bakar, apakah kodrat saya sebagai perempuan hanya melahirkan saja? Rasanya saya tersiksa melihat anak-anak saya ini tidak bisa diatur, tidak bisa dibilangin, dan dengan berbagai cara sudah dilakukan, tetapi tetap saja mereka melakukan semuanya. Apalagi saat ini mereka semua ada di depan mata. Dari mulai asik sendiri dengan HP dan laptop, bahkan ada yang iseng kemudian ramai bertengkar, maka menjadi semaunya, tanpa bisa diatur. Suami saya ini cerewetnya luar biasa, selalu menakut-nakuti suasana saat ini. Sedang banyak yang positif, banyak yang meninggal, dan dia tidak pedulikan anak-anaknya terkait COVID mungkin ya. Biasanya hanya menanyakan apakah mereka sudah sholat. Main HP aja tuh anak-anak. Jadi saya serba salah Ustadz, marah-marah gak didengar, dan berbagai macam cara sudah saya lakukan. Akhirnya saya merasa menjadi tak berdaya, tidak berguna menjadi seorang ibu, tidak berguna menjadi seorang istri, hanya menjadi perempuan yang melahirkan saja. Dan menerima perlakuan suami saja. Terus terang Ustadz, saya stres sekali. Maaf Ustadz, kalau dibilang orang yang paling tenang dari keluarga besar saya, mereka tidak tahu bagaimana perasaan saya ini. Mohon pencerahannya agar saya bisa lebih tenang dalam sholat dan kehidupan sehari-hari. Tambahannya Ustadz, peran suami di mana ya di dalam membantu perempuan yang menjadi ibu karena melahirkan, karena menjadi istrinya? Terima kasih, itu saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustaz Abu Bakar Baraja, Ustaz Muhammad Krisna, Ibu Hajjah Nur, Ate, dan semua kru yang menemani kita pada pagi hari ini. Begitu pula teruntuk mereka-mereka yang berjuang, berpartisipasi bersama kita dalam mendukung, dalam mendirikan, mendukung berlangsungnya aktivitas dakwah kita melalui media Silaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, berlipat gandakan ganjarannya untuk mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu mereka semua dalam mendidik anak dan keluarga mereka hingga menjadi keluarga yang saleh, yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ingatan mereka kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi hidup mereka, meluruskan perjalanan mereka, dan menempatkan mereka di jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai. Kepada seluruh pendengar, seluruh kaum muslimin, muslimat, anak bangsa kita, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Tema kajian kita pada pagi hari ini di seputar kehidupan rumah tangga berkaitan dengan pendidikan anak. Di mana banyak orang tua mengeluh pada saat ini. Karena munculnya faktor-faktor yang tidak dijumpai pada masa lampau. Di mana kita sekarang berada di tengah-tengah era globalisasi. Kalau dulu mudah bagi seorang ayah, seorang ibu untuk membentengi anaknya. Dimana kalau mereka berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan ancaman kerusakan, orang tua bisa jauh-jauh hari melakukan pembentengan. Bisa melakukan intervensi dengan cepat. Tapi kalau pada saat ini, dengan globalisasi yang dirasakan oleh seluruh anak manusia di permukaan bumi, bukan hanya di kota-kota, bahkan di desa-desa. Setiap orang dapat memiliki handphone walaupun dari kalangan rakyat jelata. Mungkin mereka susah untuk mendapatkan susu buat anak mereka, untuk menyediakan nutrisi yang baik bagi keluarga mereka, tapi mereka bisa memiliki handphone. Bahkan bukan hanya handphone jadul biasa, tapi juga mereka bisa mengakses internet melalui layar handphone mereka. Mereka bisa menyaksikan berbagai macam peristiwa, kejadian, dan sajian-sajian yang disajikan dengan bebas tanpa ada proteksi, tanpa ada apa? Tanpa ada pengamanan. Oleh karena itu, anak-anak kita dalam kamar, tetap orang tua tidak merasa aman. Karena di kamar mereka bisa mengakses berbagai macam peristiwa kejadian. Termasuk berbagai macam sajian. Di antaranya pornografi, kemudian juga game-game yang membuat mereka kecanduan, hingga kuping mereka menjadi tuli di saat mendengarkan
seruan dari orang tua mereka. Bahkan akan menimbulkan perlawanan dari anak-anak dan juga melahirkan kebencian karena menganggap bahwa orang tua ini menghalang-halangi mereka dari apa yang mereka suka. Oleh karena itu kita jumpai pada saat ini ketegangan, pertentangan, permusuhan di antara orang tua dan anak cukup apa? Cukup betul-betul amat memprihatinkan. Orang tua tidak berdaya. Kalau dulu orang tua cukup dengan menggunakan pandangan matanya, anak langsung mengkerut di saat berbuat salah. Cukup dengan menggunakan bahasa isyarat, anak menyadari kesalahan. Tidak perlu berkata-kata. Tapi pada saat ini, jangankan menggunakan isyarat mata, jangankan menggunakan kata-kata, bahkan amarah orang tua tidak lagi dipedulikan dan dihiraukan. Nah, berhadapan dengan tantangan global semacam ini, betul-betul menuntut dari orang tua untuk merubah cara sikap komunikasi mereka dengan anak mereka, termasuk dengan pasangan-pasangan mereka. Kalau mereka masih mempergunakan kiat-kiat dan trik lama dalam berumah tangga dan mendidik anak-anak mereka, maka mereka akan ditinggalkan. Oleh karena itu bahasa-bahasa marah, bahasa-bahasa sindiran, bahasa-bahasa yang menyakitkan kita berikan untuk anak kita, bukan membuat mereka menerima, bukan membuat mereka menyadari, malah membuat jarak semakin jauh antara orang tua dan anak. Lalu dari mana kita harus memulai? Dari mana kita harus memulai? Seperti pertanyaan yang pernah saya sampaikan pada apa? Pada pertemuan yang lalu ketika seorang jenderal mengajukan pertanyaan kepada apa? Kepada seorang tokoh dan ulama besar, min aina nabda, dari mana kita harus memulai? Beliau mengatakan, ibda awalan bi fathi qulubin nas. Mulai pertama-tama dengan membuka hati manusia. Yaftahu laka qulubahum, mereka akan membuka hati-hati mereka untuk kamu. Apa yang menyebabkan mereka begitu kecanduan dengan HP? Apa yang membuat mereka sampai lupa dari orang tua mereka, bahkan menutup telinga mereka? Karena hati mereka terbuka. Hati mereka apa? Terbuka dan menemukan berbagai macam hal yang menarik perhatian mereka, yang menyenangkan mereka dari berbagai macam sajian yang disajikan melalui internet. Nah, kalau orang tua tidak melakukan hal yang sama, maka HP yang tidak berakal, HP yang tidak berperasaan bisa menguasai anak-anak kita, membuat orang tua akhirnya seperti yang tadi ibu katakan, hanya sekedar melahirkan. Bapak hanya sekedar menanamkan benih. Oleh karena itu, orang tua harus berjuang merebut hati anak-anaknya. Dan cara yang terbaik ya, menggunakan bahasa komunikasi yang baik. Karena di saat anak mendengarkan nasihat yang baik, komunikasi yang baik, mau mendengarkan juga suara hatinya, niscaya juga anak mau mendengarkan pengarahan orang tuanya. Tapi kalau pembicaraan orang tua jauh dari apa yang di hati anak-anak kita, bagaimana mereka akan peduli? Paling mereka akan mengatakan iya. Hati bilang kapan habisnya? Bahkan ada yang mengatakan kapan si bawel mau berhenti ngomong? Bayangkan coba. Ini merupakan fakta kita hadapi. Jadi kalau seandainya bahasa kita bahasa doktrin, di mana orang tua meminta kepada anaknya untuk didengar, minta dipatuhi, dihormati, tapi orang tua tidak pernah bertanya mengenai keadaan dirinya, perasaannya. Alangkah indahnya kalau bapak tidak menjaga image. Begitu pula ibu duduk sama anak-anak berkomunikasi dengan baik. Kalau mereka ingin katakan bermain game atau mereka katakan ingin mengakses internet, orang tua katakan silahkan, tapi waktunya diatur. Ada waktu untuk kita sama-sama, waktu kita mengaji, waktu kita sholat berjamaah. Setelah itu silahkan kamu bermain. Nah, pada saat orang tua bersama anak harus memanfaatkan waktu tersebut untuk bisa merebut hati anaknya. Terkadang kata-kata manis lebih berharga daripada apa?
dari untayan-untayan mutiara yang amat indah, tapi disampaikan dengan cara yang tidak baik. Oleh karena itu kenapa Allah berfirman, wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan pada hamba-hambaku, hendaknya mereka mengucapkan kata-kata yang ahsan, lebih baik. Bukan kata-kata yang baik, kata-kata yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih menawan. Kenapa? Inna syaitan yanzaghu bainahum. Karena syaitan juga apa? Berusaha untuk merebut hati orang-orang sebelum menjadi pengikutnya. Berusaha memasukkan bisikan-bisikan pengaruh-pengaruh untuk merebut dan menguasai hati orang-orang yang ingin dijadikan sebagai pengikutnya. Inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi manusia. Jadi kalau syaitan menggunakan trik marketing yang baik, menggunakan bahasa-bahasa yang indah, yang menjanjikan, sedangkan orang tua bersikap apa? Bersikap katakan otoriter, menyampaikan bahasa-bahasa yang kasar, tidak berusaha untuk merebut hati anaknya, kita yakin bahwa syaitan akan menang. Syaitan pasti akan menang, orang tua akan ditinggalkan. Dan ini kejadian yang banyak kita jumpai, di mana hubungan komunikasi antara ayah sama anak itu hanya sekedar si ayah ibu bertanya bagaimana hasil sekolah kamu, bagaimana les kamu, bagaimana aktivitas belajar kamu. Anak mengatakan baik, ya kami butuh dana untuk ini, untuk itu. Si ayah mengatakan sebentar lagi saya transfer. Kamu akan dapat mengambil apa yang kamu suka. Yang penting ingat, ayah kerja siang malam semua untuk kepentingan kalian. Ayah mau lihat hasil ujian kalian yang baik. Komunikasi yang tawar. Jarang kita jumpai seorang ayah di saat bertemu anaknya dirangkul, dipeluk, didoakan. Berjumpa dengan anak perempuannya juga melakukan hal yang sama. Suami istri juga duduk sama-sama dengan penuh kecintaan hingga menjadi idola bagi anak-anaknya. Jangan sampai anak merasa sakit dengan melihat perlakuan sang ayah pada ibunya. Atau terbalik menyaksikan perlakuan ibunya yang tidak baik pada ayahnya. Akan membuat si anak selalu akan merasakan perasaan tidak nyaman. Akhirnya dia akan mencari idola lain di luar. Akan mencari idola yang lain di luar. Jadi seperti yang Allah bilang, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan pada hamba-hambaku untuk mengatakan perkataan yang terbaik, yang terindah, yang paling menarik. Jadi jangan kita sebagai orang tua jaga image, ya. Nggak mau sampai anak itu apa? Terlalu dekat nanti kurang hormat pada kita. Rasa hormat di hati. Kalau rasa hormat hanya di luar, tapi hati merasa tidak puas, apa gunanya? Tapi rasa cinta ini yang akan membuat anak-anak kita bukan hanya mencintai kita, juga akan menghormati kita, menghargai kita dan mengagumi kita. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Betapa indahnya Allah berfirman dalam surah Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Apa kamu tidak melihat bagaimana Allah memberikan satu perumpamaan? Kalimatan thayyibah, kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Kalimatan thayyibah. Bagikan apa? Kasyajaratin thayyibah. Bagikan sebuah pohon yang amat indah. Asluha thabit, akarnya kokoh kuat menghujam ke dalam perut bumi. Wa far'uha fis sama, sedangkan dahan-dahannya, ranting-rantingnya menjulang di angkasa. Tu'ti ukulaha kullahin. Bukan hanya menjulang di angkasa, memberikan keteduhan semata, tapi pada setiap pucuk rantingnya akan terdapat buah-buahnya yang keluar tanpa mengenal musim. Tu'ti ukulaha kullahin. Mengeluarkan buah-buahnya setiap saat bi'idni rabbiha, dengan seizin Tuhan. Ini penting kata-kata bi'idni rabbiha ini. Nanti kita akan uraikan. Bi'idni rabbiha, buah-buahnya akan keluar setiap saat dengan seizin Tuhan. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu la'allahum yatadhakkarun. Allah berikan perumpamaan-perumpamaan ini bagi manusia. Menggambarkan yang abstrak dalam gambaran yang konkret, ya. Kata yang baik itu diumpamakan bagikan sebuah pohon yang indah agar menjadi pelajaran buat mereka.
Sebaliknya wa mathalu kalimatin khabitha, perumpamaan kata-kata yang buruk, kasyajaratin khabitha, bagaikan pohon-pohon liar yang merusak. Kalau orang menanam padi, menanam gandum, menanam sayur mayur, pasti akan muncul gulma-gulma yang merusak alang-alang kan? Kasyajaratin khabitha, bagaikan pohon-pohon yang merusak. Ujtutsat min fawqil ardi, yang dicabuti dari permukaan bumi. Kenapa dikatakan dari permukaan bumi? Sedangkan kebaikan memiliki akar yang begitu dalam, karena kebaikan itu subhanallah terdapat apa? Benihnya dalam jiwa manusia. Sedangkan keburukan ditolak. Walaupun seorang non-muslim, seorang kafir juga tidak menyukai hal-hal yang buruk. Oleh karena itu orang yang melakukan perbuatan buruk terhadap seseorang, atau dia berbuat yang tidak baik pada seseorang, jangankan orang yang disakiti, dirinya pun tidak dapat menerima. Oleh karena itu selalu orang yang berbuat buruk menutupi perbuatannya. Jadi bagaikan pohon-pohon yang buruk yang dicabuti dari permukaan bumi, tidak memiliki sama sekali akarnya dalam jiwa. Malaha min qarah, dia tidak memiliki apa? Tempat kediaman yang disambut dan diterima dimanapun juga. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang yang beriman dengan apa? Al-qaul ats-tsabit. Dengan betul-betul apa? Ucapan, prinsip yang kokoh kuat baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Sedangkan orang-orang yang berbuat kezaliman, Allah sia-siakan amal mereka. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Dalam surah Fatir Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Yang naik ke sisi Allah, yang disambut, yang diberkahi, yang menghasilkan buah itu kata-kata yang baik. Dan amal soleh akan diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan yang amat indah. Nah, Allah sebutkan tadi bi'izni rabbiha, dengan seizin Tuhannya. Kira-kira mengisyaratkan apa? Seandainya kita memiliki lampu-lampu ya, di rumah kita, semua dalam keadaan baik dan sehat. Semua dalam keadaan baik dan sehat. Televisi kita sehat. Air condition kita juga sehat. Begitu juga kulkas kita sehat. Komputer baik, bahkan yang terbaik. Tapi yang kurang arus listriknya. Walaupun kita operasikan, menyala apa tidak? Tidak. Begitu juga. Manusia jangan lupa kepada sumber atau narasumber kehidupannya itu Allah. Begitu dia lupa kepada Allah, walaupun dia tampan, cantik, menarik, berpendidikan tinggi, maka dia akan terpisah dari ilmunya. Dia tidak akan dapat mengambil manfaat dari ilmunya, malah ilmunya akan merusak dirinya. Oleh karena itu, kesalahan kita itu, pertama kita mendidik anak kita, lupa untuk menghubungkan hatinya dengan Allah. Kalau kita dari pertama menghubungkan hatinya dengan Allah, dekat dengan Allah, syaitan tidak akan gampang untuk menguasai jiwanya. Jadi kalau dimulai dengan mendekatkan dirinya kepada Allah, lalu orang tua, ayah, ibu bekerja sama. Jangan ayah mengatakan ini urusan kamu di rumah. Anak urusan kamu. Urusan rumah urusan kamu. Sedangkan saya di luar. Sikap semacam ini menunjukkan bahwasannya dia tidak peduli. Kalau dia punya kepedulian, punya kecintaan, dia akan turun tangan untuk melakukan dengan penuh kecintaan tanpa rasa berat. Begitu juga ibu juga, walaupun di rumah mengurus anaknya, dia juga punya peran dalam memberikan dukungan suaminya di luar. Mendoakan suaminya, mengingatkan untuk berusaha dari usaha yang halal, yang baik, yang diberikan makan buat keluarganya. Karena asupan yang halal akan betul-betul merusakkan hidup anak-anaknya. Tapi asupan yang haram bisa merusak jiwa anak-anaknya. Jadi yang pertama buat ibu tadi yang bertanya, pertama-tama berupayalah Bapak Ibu ya, untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Menunjukkan juga ketauladan yang baik dalam rumah tangga hingga anak merasa betul-betul ayah ibunya sebagai naungan bagi mereka, sebagai idola dan harapan. Kemudian jangan bosan dengan kata-kata yang baik untuk mengingatkan mereka kepada Allah. Alangkah baiknya kalau seandainya bersama-sama sholat berjamaah. Tinggalkan dulu permainan kamu. Permainan bukan dilarang. Sholat berjamaah, berdoa bersama-sama mohon kepada Allah.
memberikan juga asupan-asupan yang halal buat keluarga. Dengan kerjasama suami istri, satu sama lain, pekerjaan yang berat dalam rumah menjadi ringan. Oleh karena itu kita jumpai banyak wanita-wanita, apalagi saat ini, begitu dia melahirkan anak, masa-masa apa? Masa-masa indahnya, bulan madunya hilang. Malah sering terjadi pertengkaran, bahkan perceraian. Karena apa? Si wanita ini kaget yang luar biasa. Dari suasana yang tadinya apa? Dari suasana yang tadinya dia bebas, memandang rumah tangga itu merupakan kesenangan, jalan ke sana, jalan kemari ya. Tahu dia mulai merasakan beban kehamilan yang berat. Suami nggak merasakan saat-saat hamil yang begitu berat. Bahkan semakin tua semakin berat. Begitu dia melahirkan, suami tertidur dengan lelap, sedangkan si istri pagi siang malam sibuk dengan anaknya. Nah, hal ini seringkali menimbulkan apa? Menimbulkan stres yang amat tinggi. Akhirnya sikap istri yang tadinya hormat baik kepada suaminya mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak sedap, perilaku yang tidak sedap yang menimbulkan rasa sakit di hati suaminya. Akhirnya suami menganggap kamu tidak seindah dulu. Fisik kamu sudah berubah, kata-katamu tidak seindah dulu. Si wanita juga mengatakan begitu, kamu tidak lagi sebaik dulu. Kamu penuh dengan rayuan, penuh dengan kata-kata yang manis dan indah. Nah ini sebetulnya merupakan peringatan buat kita semua. Bahwa berumah tangga itu tidak seperti yang dihadapi pada masa-masa berpacaran. Kalau dia berpikir seperti ini, maka jangan harap dia akan hidup bahagia. Tapi berumah tangga adalah tanggung jawab. Lalu Allah mudahkan tanggung jawab tersebut dengan menyatukan dua hati yang tadinya terpisah menjadi satu. Agar mereka bekerja sama. Oleh karena itu saksikan Nabi kita Muhammad SAW menjahit sandalnya dengan sendirinya, membersihkan rumahnya. Berbelanja juga ke pasar sendiri. Ketika akan dibawakan oleh sahabatnya, dia mengatakan yang memiliki barang lebih patut membawanya. Padahal dia seorang Nabi. Sahabat bersedia melayaninya. Dia tidak bebani istrinya. Apalagi kita tahu bahwa pada zaman Rasul, dapur Rasul ini jarang menyala. Dapur Rasul apa? Jarang menyala. Dia betul-betul ingin meringankan beban keluarganya. Khairukum li ahli, sebaik-baiknya pria itu yang terbaik buat keluarganya. Jangan seperti prinsip jahiliyah. Laki-laki merasa gengsinya, kehormatannya terganggu di saat dia harus menggendong anak. Saat dia harus mengantar istrinya untuk periksa kandungannya. Aib! Masa saya ngantar perempuan untuk periksa kandungan? Atau membawanya ke dokter, ya. Atau ikut memikul beban rumah tangganya, menyapu, bahkan mencuci. Ini semua sebetulnya bukan merupakan ajaran Islam, tapi ini merupakan apa? Merupakan tradisi jahiliyah, sisa-sisa jahiliyah. Nah, sebagai penutup jawaban untuk ibu, ada beberapa wanita muslimah tinggal di Jerman. Tinggal di Jerman. Setelah dia berinteraksi dengan pemuda-pemuda Indonesia, dia tidak menjumpai sama sekali kesan yang baik. Dia bergaul dengan pemuda-pemuda Jerman, hatinya tertarik. Akhirnya dia keluar dari Islam, dia menikah dengan pemuda Jerman tersebut. Waktu ditanya kenapa, si perempuan mengatakan, saya merasa pria-pria muslim ini arogan. Bikin ini, bikin itu, buatkan teh, buatkan kopi, ambilkan rokok, kerjakan ini, kerjakan itu. Sedangkan pemuda Jerman, dia melakukan itu sendiri. Dia ambil rokok sendiri, dia juga membuat teh sendiri, terkadang ditawarkan untuk istrinya. Dia merasa bahwa pemuda-pemuda muslim ini arogan. Padahal yang dilakukan oleh mereka bukan ajaran Islam, tapi budaya apa? Budaya yang mereka bawa dari latar belakang mereka. Ini bukan berarti di saat istri melayani suami merupakan hal yang tidak baik, tapi betapa indahnya kalau istri melayani dengan penuh kecintaan. Artinya apa? Si suami melayani istrinya, juga meringankan bebannya, si istri juga dengan sendirinya akan merasa bahagia di saat apa? Bisa melayani suami. Dilakukan semua dengan penuh kecintaan. Apa saja yang dilakukan dengan cinta menjadi mudah. Nah, kita semua orang-orang tua, ya,
seringkali ya, memasukkan ke dalam agama yang bukan bahagian dari agama. Sikap merendahkan wanita, ya. Ini menyebabkan waliyadzubillah, akhirnya wanita-wanita kita di saat mereka keluar, di saat mereka terbuka, mulai muncul kritikan-kritikan. Mereka tidak puas dengan perlakuan-perlakuan yang dilakukan suami mereka. Kalau mereka tertutup, tidak bergaul, tidak mendengar berita, tidak berinteraksi keluar, mungkin masih bisa apa? Masih bisa ditahan di bendung. Tapi saat ini, jangankan di kota, di desa-desa saja, anak-anak kita terbuka keluar. Oleh karena itu, kita kaum muslimin harus merubah sikap kita. Jangan lagi mengikuti tradisi budaya jahiliyah, tapi ikuti firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan mereka dengan cara yang ma'ruf. Dan jangan suka kita hanya melihat kekurangan seseorang. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian tidak menyukai sesuatu dari mereka, fa san takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kamu tidak suka sesuatu, mungkin sisi yang lain terdapat kebajikan yang amat baik. Gak ada manusia yang sempurna, laki atau perempuan. Begitu juga wanita, jangan fokus hanya melihat kekurangan suaminya. Lalu diulang-ulang secara terus-menerus. Lihat kebaikan suaminya, kita bisa memaklumi kekurangannya. Betul apa tidak? Begitu juga anak-anak kita, jangan kita perfeksionis. Kita ini dalam rangka mendidik anak kita, bukan lahir langsung sempurna. Anak kita terpengaruh oleh lingkungannya, tempat belajarnya. Oleh karena itu awasi lingkungan pendidikannya. Kalau kita abaikan dia, lalu dia terkontaminasi oleh pendidikan yang tidak baik, jangan salahkan anak. Kita ikut bertanggung jawab karena membiarkan anak kita terkontaminasi oleh pendidikan dan lingkungan. Oleh karena itu ibu, kalau belum merasa menjadi ibu, baru sekedar wanita yang melahirkan, mulai sekarang menjadi ibu. Peluk anak ibu, kata-kata yang santun, jauhkan kata-kata yang pedas dan menyindir. Ingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terlambat. Dengan banyak mengingatkan anak kita, memberikan makanan yang halal, merangkul mereka, membuat mereka akrab dengan kita, maka anak-anak nanti akan mencari ibu. Saya merasa anak-anak saya, cucu, ya, kita ini bukan orang-orang yang ideal, bukan merupakan idola-idola yang utama, bukan. Tapi anak-anak kita rasakan, dari manapun mereka pergi yang dicari orang tuanya. Mereka langsung apa? Kita merasa kamar kita ini kamar yang paling apa? Yang paling betul-betul tidak beraturan. Pegangan pintunya juga paling apa? Paling sering diganti. Karena mondar-mandir ke dalam. Begitu juga paling banyak debunya, paling banyak kotorannya. Karena semua mereka apa? Rata-rata datang kumpul di rumah. Yang satu mencari ibunya, yang satu menarik ibunya ke sana. Begitu juga mengajak kita, bapak untuk masuk dengan mereka. Apa yang kita lakukan? Kita nggak banyak melakukan apa-apa, hanya berdoa pada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian juga dekat akrab dengan mereka. Kita rangkul mereka, kita nggak berbicara kasar pada mereka, kita juga nggak membuat jarak antara orang tua dan anak. Betapa indahnya kedekatan yang melahirkan rasa hormat daripada apa? Kejauhan, ketinggian yang melahirkan rasa apa? Rasa benci dan permusuhan. Oleh karena itu Rasul mengatakan i'mal ma syi'ta kama tadinu tudan, lakukan apa yang kamu mau. Sebagaimana perbuatanmu, kamu akan memetik buahnya. Nah ibu, kalau ibu menempatkan sebagai ibu yang mengayomi, yang memberikan perhatian, kata-kata yang manis, ibu akan merasakan buahnya. Anak-anak ibu akan berlomba-lomba untuk betul-betul menyenangkan ibu, bahkan di hari tua mereka akan memperebutkan ibu. Tapi bahasa sindiran yang kasar akan melahirkan kebencian dan permusuhan. Jadi kembali, komunikasi yang baik, dan selalu mengingatkan anak keluarga kita kepada Allah akan membuahkan betul-betul buah-buah yang tidak akan pernah mengenal musim. Memberikan keteduhan, kedamaian dalam hidup kita. Semoga Allah memberikan taufik buat ibu, buat suami ibu, buat kita semua agar dapat betul-betul mendidik anak kita dekat dengan mereka. Dan mereka juga taat kepada Allah dan hormat kepada kita, mau mendengarkan masukan-masukan yang kita berikan kepada mereka. Dan selalu semuanya mengajak kita menyatu dengan keridhaan Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah. Ikhwan akhwat, perkawinan adalah sebuah perjalanan mendaki riung gunung, menerabas belantara kehidupan, dan
tentu saja mengarungi samudera dan harus hand in hand. Posisi suami dan istri kalau kita menyimak apa yang disampaikan Ustadz Hussein sungguh merupakan sebuah kebersamaan yang sangat kita rindukan. Terus apa kata Pak Abu Bakar Baraja? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa yang tadi kita dengarkan dari Ustaz Husin merupakan satu hal yang sangat indah sekali ketika kita benar-benar menginginkan harapan, sesuatu yang kita selalu berdoa. Rabbana hablana azwajina dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqin. Di sana kita akan mendapatkan qurratan a'yun yang selalu menyejukkan hati kita. Anak-anak kita, istri suami kita, di rumah kita yang akan menjadikan qurratan a'yun. Mungkinkah kita mendapatkan itu? Kita akan menjadi seorang yang menjadi qurratan a'yun karena kita mendapatkan qurratan a'yun. Bagaimana kita bisa mendapatkan qurratan a'yun? Sekitar kita saja tidak bisa juga dapat qurratan a'yunnya. Dari siapa? Dari diri kita. Kita inginkan anak-anak itu bikin mensejukkan hati kita. Tapi anak-anak tidak pernah mendapatkan kesejukan dari diri kita sebagai orang tua. Apa yang bisa kita ambil dari anak itu? Anak-anak itu mendapatkan sesuatu pencerahan yang sifatnya salah. Maksudnya, selalu anak itu salah. Megang HP, sudah langsung dikatakan, tuh nanti kamu mainnya sampai berlama-lamaan. Dari kecil, ketika dia anak itu disuruh makan sendiri, lagi ngaduk-ngaduk makanan diaduk-aduk, kita sudah gergetan. Makanan yang cepat. Waktu dia makan, yang sering dikatakan dia suka ngemut, lama makannya, itu udah disalahkan dulu. Dong makannya ditelan, dikunyah. Apa yang didapatkan anak tersebut dari orang tua yang terlalu salahkan anak itu? Apa yang dia bisa berikan kepada orang tuanya kalau dia salah? Anak itu merasa dirinya salah, apa yang bisa dia berikan pada orang tuanya? Kalau kita memberikan kebaikan, pasti kita akan dapatkan kebaikan. Seperti yang tadi diutarakan, diumpamakan. Kalimat-kalimat yang baik itu seperti pohon yang rindang besar. Bisa membuat kesejukan pada suasana yang panas. Karena kita bernaung di situ. Dengan angin yang kencang pun kita akan terlindungi karena pohon itu akarnya ke bawah menguat, tidak goyang. Karena apa? Itulah orang tua yang mampu memberikan ayuman seperti itu. Bisakah kita sebagai ibu, sebagai ayah, yang penting di saat itu bukan apa yang kita inginkan pada anak, tapi apa yang ada pada anak tersebutlah. Yuk tingkatkan, kembangkan, siram agar anak itu segar. Katakan bahwa dia itu baik, bukan mengkritik, bukan lagi menyalahkan. Ketika anak itu salah, nggak usah diributkan, nggak usah dipermasalahkan. Contoh yang ringan, ketika anak lagi
minum pakai tangan kiri, nggak usah bilang, minum jangan pakai tangan kiri. Kalau bilang, oh iya, ibunya nggak ada, dia minum lagi pakai tangan kiri, apalagi sekarang lagi model. Style ya. Style. Coba lihat di iklan-iklan. Ya, itu minuman-minuman orang minumnya pakai tangan kiri. Gaya yang menyenangkan sekali. Tapi kalau kita bisa menyampaikan dengan kata-kata yang baik, yang disebut tadi bilatil aksan, ketika anak itu mau megang tangan kiri, kita langsung mengatakan, mama pakai tangan kanan. Anak itu kaget melihat, oh iya. Jadi bukan menyalahkan, tapi memberikan contoh. Bagaimana kita bisa menjadi seorang ibu yang benar-benar membuat anak-anak itu hebat? Kalau dia main HP, main game, kita sendiri kebingungan, marah, kesel. Anak itu enak main gamenya, yang pusing, yang bingung orang tuanya. Ya, anaknya tenang aja, yang kelegepan, main terus ini, udah jam berapa nih sholat, kamu belum makan, belum ini, belum itu. Kebakaran kata sini. Ngelihat anak main game. Padahal ketika dia main game, berikan kata-kata yang baik, bukan gamenya. Kalau kita membahas gamenya, anak itu bertambah seru dengan game. Kalau kita membahas kesalahan anak itu, kesalahan itulah yang menjadi bagian dari pikiran anak itu. Tapi kalau kita berikan kebaikan pada anak tersebut. Oleh karena itu, pentingnya interaksi hubungan. Seperti yang disampaikan tadi, kapan saatnya anak itu harus sholat bersama? Ajak, bukan disuruh. Kalau kita mengajak anak itu akan ikut. Kita ajak anak itu sholat, ajak anak itu makan, ajak itu anak berbagai macam kehidupan. Diajak. Karena anak itu akan melihat apa yang kita lakukan. Bukan apa yang kita katakan saja. Anak akan melihat apa yang kita kerjakan. Bukan apa yang kita perintah. Anak akan memperhatikan semua perbuatan kita. Bukan perkataan kita saja. Oleh karena itu, ketika kita melakukan sesuatu, informasikan. Mama baru sholat. Mama baru sholat. Bukan, kamu udah sholat belum? Ya. Bukan memaksakan anak harus belajar. Mama baru baca buku. Tunjukkan, nih mama akan baca buku ini. Tunjukkan, dengan pola yang seperti inilah interaksi kita akan lebih dekat. Interaksi kita akan lebih akrab, bukan dengan perintah, bukan dengan menyuruh, bukan dengan seperti itu. Anak akan memperhatikan. Apa yang terjadi seorang anak kehilangan perhatiannya? Atau yang sering disebut dengan ADD. Banyak sekarang kejadian anak-anak yang terganggu konsentrasinya. Apa sebabnya? Karena kita selalu sering mengatakan kepada anak, belum dia mengerjakan, kita suruh mengerjakan yang berikutnya. Anak lagi asik main HP, lagi main ini. Ayo kamu sholat dong, udah waktunya tuh sholat. Iya mah. Kamu belum makan ya? Dia belum mengerjakan sholat, kamu belum makan. Belum selesai, mamanya datang lagi. Tuh, kamu main HP terus. Kamu nggak belajar ya?
ditambah lagi dengan belajar. Sehingga informasi yang masuk kepada dia, belum dia bisa melakukan yang satunya, dia akan masuk untuk melakukan yang satunya, dan dia tidak melakukan semua itu. Maka konsentrasinya akan terbagi-bagi hanya di dalam image. Hanya di dalam bayangan saja. Apa jadinya seorang anak itu? Baru dia mau mengerjakan sholat, dia sudah ingat, oh iya saya mau sholat. Waktu sholat, mama suruh makan ya. Waktu dia mau pergi, ma aku makan dong ma. Oh iya waktunya belajar ya. Pada saat yang sama, sehingga mengganggu perhatian dia, mengganggu konsentrasinya. Maka banyak anak-anak yang mengalami saat ini ADD. Kalau diajak ngomong, pasti dia akan ngomong yang lain. Diajak bicara A, dia akan bicara kemana-mana. Nyambungnya kemana-mana. Mamanya kesel, kamu lagi diajak ngomong. Informasi yang masuk ke saya mah banyak. Jadi aku ngerjain yang mana dulu. Si anak akan mengatakan itu, apa jadinya? Sehingga kita sebagai orang tua kesel. Aku kok nggak bisa ya mendidik anak? Iya, karena kita terlalu berharap berlebihan. Bukan biiznillah yang tadi Ustaz Husain katakan. Energi kita, kemampuan kita, interaksi kita, tidak ada keterlibatannya Allah di situ. Maka hubungan kita tidak akan bisa dekat. Karena nggak ada energi. Anak ketika kita mau suruh dia sholat, karena kita takut kalau dia tidak melakukan sholat, Allah akan marah sama kita. Nah ini yang sering saya dapatkan. Orang tua, kenapa kalau misalnya dia nggak sholat? Anak SMA kelas 2, ibunya bingung, kalut. Gimana kok saya suruh sholat dia nggak mau? Dia ini udah berani melepaskan jilbab sudah. Oh iya, kalau dia tidak sholat kenapa? Loh, saya kan orang tuanya. Nanti gimana? Kan saya tanggung jawab pada Allah. Benar, kamu tanggung jawab pada Allah. Anak itu udah SMA loh, udah akil balik. Tapi gimana dong? Kalau dia tidak sholat, terus apa yang terjadi? Nanti saya kan masuk neraka. Oh, yang masuk neraka, dia bukan anak itu. Ketakutan inilah yang membawa kepada anak itu, yang menjadi anak itu ketakutan untuk sholat. Bukan takut nerakanya, takut untuk sholat. Kenapa? Karena ibunya ketakutan, sehingga rasa takut itu diberikan ke siapa? Ke anaknya. Si anak loh ibu kok ketakutan? Ngomong nyuruh sholatnya itu kan dengan emosi, dengan marah. Akibatnya si anak itu merasa menerima sesuatu yang tidak enak. Maka siapa yang mau melakukan sesuatu yang marah? Oleh karena itu, yang tadi dikatakan, billati ya aksan. Kata yang lebih baik. Berikan kata-kata yang baik buat anak-anak kita. Insya Allah dia akan mengalir. Karena kata yang baik itu insya Allah itu izin Allah. Tapi kalau kemauan kita, ingat, berikan kebahagiaan pada anak kita, kita akan dapatkan kebahagiaan. Berikan apa yang menjadi kesenangan, dia akan berikan rasa senang tersebut. Berikan apa yang Allah keinginkan pada anak tersebut, maka kita akan dapatkan itu. Itu yang paling terbaik. Oleh karena itu, anak-anak kita yakinkan bagaimana agar supaya saya bisa menjadi seorang ibu, bukan hanya sebagai seorang yang melahirkan. Perhatikan anak kita, bukan perhatikan apa yang kita inginkan. Perhatikan anak kita. Ketika dia belum bisa, jangan paksakan. Suruh dia yang bisa. Ketika dia sudah bisa, maka dia akan terus bisa. Ajarkan
bukan paksakan. Ajarkan. Kalau dia belum, ajarkan lagi. Kalau belum juga, ajarkan lagi. Dan yang ketiga, ingatkan. Ketika dia sudah bisa tapi dia tidak mau melakukan, hanya mengingatkan, bukan memaksakan. Insya Allah, kalau itu yang terjadi, maka dia akan terus jalan. Dia akan terus bersama dengan kita dan bersama dengan Allah. Maka biidznillah, insya Allah, dengan izin Allah itu energi kita akan masuk. Maka jangan lepaskan Allah dalam kehidupan interaksi kita kepada siapapun. Terima kasih. Jadi ikhwan akhwat, nggak ada sih memang sekolah untuk menjadi orang tua. Zaman sekarang masih banyak yang kita bisa pelajari. Tapi tadi Ustadz pertanyaan tentang mengandung, melahirkan sampai dia bisa berjalan betul-betul hanya di tangan ibu karena memang ibu yang menangani. Pertanyaan tambahannya tadi adalah terus peran suami di mana dong? Kalau nunggu dia sudah gede atau sudah agak dewasa kan sudah terlambat. Ada golden age. Sementara suami bilang, ya udah aku cari nafkah, kamu ngurus anak. Yang di tambahan akhir mungkin bisa dikasih persuasi atau tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan hubungan suami istri dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin. Begitu juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ungkapan ini kan ungkapan yang bagaimana? Yang amat indah. Ditambah lagi firman Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ini 3 ayat dalam Quran, 2 dalam Al-Baqarah, 2 dalam Al-Baqarah, 1 dalam surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala terangkan di sini bahwa dari sebahagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan dari diri kalian, dari asal usul yang sama, pasangan-pasangan kalian. Kalau diciptakan dari jenis yang lain, untuk menyatukan sulit. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan baik fisik maupun jiwa. Allah Subhanahu wa taala jadikan wanita itu belahan jiwa laki-laki, saling melengkapi satu dengan lainnya. Kemudian litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan rasa teduh, tenang bersama pasangan kalian. Ini apakah hanya untuk pria, sedangkan wanita tidak, apa itu dua-duanya? Litaskunu ilaiha di sini maksudnya agar suami merasakan tempat berlabuh, beristirahat teduh bersama istrinya. Istri juga merasakan hal yang sama. Karena istri merindukan kehadiran suaminya di sisinya, membantunya, mendukungnya. Dia akan merasakan kehampaan. Walaupun diberikan segala-galanya, kalau suaminya jauh, dia akan kehilangan kehadiran suaminya. Karena apa? Karena Allah jadikan wanita belahan hati suami, suami juga belahan hati wanita. Dan Allah bantu apa? Dengan dukungannya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah letakkan di antara kalian apa? Rasa mawaddah. Mawaddah ini kelengketan, keakraban. Ditambah lagi rahmah. Walaupun sudah lanjut usia, walaupun istrinya sudah lemah, tidak berdaya, atau sebaliknya suami juga tidak berdaya, tapi subhanallah rahmat menggerangi kehidupan mereka. Semakin tua bukan semakin jauh, tapi semakin apa? Semakin dekat. Semakin dekat dan akrab. Oleh karena itu pasangan tua lebih susah dipisahkan daripada pasangan muda. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Oleh karena itu Pak Harto ketika kehilangan Bu Tin langsung semangatnya hilang. Itu merupakan fakta. Walaupun banyak gadis belia, tapi nggak mungkin bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ibu Tin.
Jadi Allah letakkan di antara kalian mawaddatan warahmah. Bayangkan seorang wanita menikah baru kenal beberapa hari, sudah bisa lebih dekat dengan suami daripada orang tuanya. Pertama kawin karena orang tua. Setelah mereka bergaul seminggu, orang tuanya coba-coba ingin tahu bagaimana kedudukan suami di hati anak perempuannya. Nak, saya perhatikan ternyata suami kamu ini di luar saya punya harapan. Ini saya berharap suami kamu tuh begini-begini. Ternyata perhatiannya sama kamu kurang. Siapa yang bilang ya? Ayah nggak boleh lihat dari luar saja. Kita yang merasakan lebih tahu. Dia bela suaminya. Betul nggak? Ya? Iya. Padahal tadinya untuk kawin marah karena diberikan pilihan. Ini bukan zamannya lagi. Begitu berumah tangga baru sebentar. Karena mawaddah yang Allah tanamkan di hati mereka. Ternyata apa? Dulu si anak kalau butuh sesuatu minta sama orang tuanya. Waktu berumah tangga orang tua tanya, nak punya uang nggak? Punya ya, punya. Padahal nggak punya, kenapa? Karena nggak mau sama sekali menjatuhkan suaminya. Kita lihat, dulu tiap saat minta kalau nggak dikasih marah. Begitu punya suami, dia mengatakan punya. Begitu juga suami membela istrinya. Kita lihat kan? Ini yang dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang ini menutupi aurat yang ini, begitu juga sebaliknya. Dengan saling menutupi, saling menjaga, cinta akan tumbuh di hati mereka. Betul enggak? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini rahasia mawaddah dan rahmah tidak akan ditemukan pada laki-laki dan wanita yang berhubungan di luar perkawinan. Subhanallah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah mengajak kita merenung. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Pada semua itu terdapat ayat-ayat bagi orang yang mau bertafakur. Lalu lihat bagaimana peran suami. Nisa'ukum harthul lakum. Wanita-wanita kalian itu mirip dengan ladang pertanian kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, gauli mereka ya sebagaimana yang kalian suka. Setelah itu apa? Wa qaddimu li anfusikum. Jangan menunggu. Hendaklah apa? Kalian melakukan pendahuluan dalam berbuat kebaikan. Jadi pada saat kalian melakukan pendekatan kepada istri dengan lemah lembut, dengan baik, menjaga istri kalian seperti seorang petani menjaga lahannya. Baik itu menjaga tanahnya, kemudian juga pengairannya, kemudian juga menjaga tanamannya. Kita lihat peran siapa di sini? Petani kan? Istri sebagai apa? Ladang. Istri kan menjadi ladang, masa kehamilan, masa susah, masa ini menyusui. Nah, suami di sini bagikan petani yang menjaga tanamannya. Oleh karena itu salah besar kalau laki-laki tidak turun tangan membantu istrinya. Karena Allah mengatakan nisa'ukum harthul lakum. Wa kata-kata wa qaddimu li anfusikum, jangan kita menunggu, kita mulai lakukan sesuatu ya. Perbuatan-perbuatan, sikap-sikap sebagaimana petani pertama kali dia menjaga, merawat, kemudian menanam, subhanallah baru hasil buahnya keluar. Kalau dia nggak dapat nggak? Jadi seorang petani memulai pengorbanan dulu, memulai perjuangan dulu, baru setelah itu mendapatkan buahnya. Begitu pula seorang ayah. Istri dengan perannya, melahirkan, menyusui, mengurus rumah. Nah suami ikut membantu dalam memberikan pendidikan buat anaknya. Sebagaimana Rasul, sebagaimana para sahabat turun tangan dalam mendidik anaknya. Jangan mengatakan, anak tanggung jawab kamu. Ini timpang kalau seperti ini. Oleh karena itu harus ada kerjasama di antara keduanya. Ada ta'awun, kerjasama dari dua belahan jiwa ini. Yang akan membuat rahmat berkembang dan juga mereka akan merasakan panen yang amat indah. Jadi ayat Allah tadi, wa min ayatihi satu, ya. Kemudian yang kedua, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang paling indahnya ketika menggambarkan wanita bagikan ladang pertanian, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Orang pertama menanam, dia harus keluar ini, keluar itu, betul enggak? Tapi satu butir melahirkan berapa banyak? Kemudian ingat, bukan hanya kepada usaha saja, tapi wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Wa'alamu annakum mulaqu, dan sadarlah wahai suami istri, begitu juga anak, bahwa kalian sebentar lagi akan menjumpai Allah. Wa basyir, wa'alamu annakum mulaquhu wattaqullaha wa basyiril
Babasyir mu'min, sampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat selalu perjuangan kita dikaitkan dengan orang tua, suami, istri, begitu juga anak. Dengan kerjasama ini rahmat akan turun. Jadi kita harapkan mudah-mudahan suami-suami tidak lagi menjaga image, ya, menjaga gengsi. Tapi jangan juga perempuan nyerahkan semua sama suami. Kerjasama. Banyak nggak begitu, Bu nih? Apalagi zaman sekarang. Ibu asyik nonton televisi, ibu asyik main game, main HP atau chatting dengan teman-temannya. Suami bikin kopi sendiri, bikin teh sendiri. Waktu makan bukan istri yang mengurus, pembantu yang mengurus. Akhirnya suami jatuh cinta sama pembantu. Anak bukan diurus oleh ibu, pembantu yang mengurus. Ibu pergi, anak tidak peduli. Pembantu pulang kampung, anak nangis-nangis. Jadi jangan salahkan anak sama suami, ini kejadian. Kejadian di mana suami merasa tidak punya istri. Anak merasa tidak punya ibu. Atau sebaliknya, istri merasa tidak punya suami. Pasti efek negatifnya akan muncul. Selanjutnya terserah Anda. Dan selanjutnya kita akan dengar sedikit meskipun hanya beberapa menit dari Pak Abu Bakar Baraja terkait dengan enak aja, udah ada hasilnya terus sibuk sendiri gitu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Peran seorang ayah itu sangat luar biasa dalam proses pendidikan anak. Karena peran ayah itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Ketika seorang anak tidak mendapatkan, apalagi seorang anak putri yang tidak mendapatkan interaksi dengan ayahnya, maka dia akan mengalami kehilangan. Kehilangan sentuhan, kehilangan figur, maka dia akan mencari figur-figur di luarnya. Oleh karena itu, seorang ayah pun sangat penting. Antara ayah dengan ibu mempunyai peran yang berbeda, tetapi tetap dia akan menuju kepada bagaimana anak itu tumbuh, kembang, menjadi dirinya. Bukan ibu hanya berpikir kepada pendidikan pokoknya, ayah berpikir kepada itu ibu punya, itu urusannya ibu. Seorang istri mengatakan, ayah kok enak aja. Misalnya soal sholat, tuh anak-anak main, ayah mengatakan, itu kamu gara-gara kamu sih membiarkan. Tidak ada perkataan itu. Ketika seorang ibu tidak mampu melakukannya, ambil alih oleh si ayah. Ketika seorang ayah tidak mampu melakukannya, saatnya ibu berbuat sesuatu. Ketika itu terjadi keseimbangan itulah. Jangan salah-salahan ya. Tidak ada salah-salahan. Ya. Begitu pulang dari luar, ayah mengatakan, mana anak-anak lagi ngapain? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat seorang ibu terpidana. Karena ketika anak-anak lagi gimana? Udah waktunya suaminya mau pulang, anak cepet. Nah, ini mengajarkan, seorang ibu yang mengajarkan takut sama ayah ketika ada ayahnya. Bukan takut pada ayah kapanpun waktunya. Oleh karena itu, keseimbangan bersama. Bukan seorang ibu saja. Oleh karena itu, si ibu juga jangan merasa bahwa dirinya, kok saya doang? Nggak perlu. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Lakukan seorang ibu yang bisa lakukan. Lakukan seorang ayah yang bisa dia lakukan. Maka itu adalah keseimbangan. Insya Allah. Terima kasih. Keren banget ya Ikhwan Akhwat. Jadi kalau gambaran yang bisa kita tangkap terkait dengan pohon yang disampaikan Ustadz Hussein tadi, akarnya menghunjam ke bumi, tumbuh begitu rimbun dengan daun-daunan yang dapat memberikan keteduhan, sekaligus rindang dengan buah-buah, menjadi begitu bermanfaat. Insya Allah kita semua mampu melakukannya. Amin. Dan Mas Krisna pamit. Alhamdulillah banyak sekali pesan yang kita bisa petik di perbincangan hari ini ya. Salah satunya, katakanlah kata-kata yang lebih baik, sedangkan kata-kata buruk bagaikan pohon-pohon yang merusak. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi pada Rabu depan. Saya Muhammad Krisna, kemudian juga di sini ada Atep, Jenny, Yoga, Ustadz Junaidi, juga Beb Ibrahim Taleb.
Fahri dan juga Anis. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.